Faslun utawi iki fasal. Wasara itu sholati utawi piro-piro syarate sholat. Qabla dukhuli ing dalem sadurunge manjing fiha ing dalem sholat. Iku khamsatu asya'a ana 5 piro-piro perkara. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Wonten ngarsanipun para bapak, para ibu jamaah kajian Masjid Agung Balakan Ambarawa yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus menyanipun Al-Ustadz Mahful Safaruddin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini, tepatnya tanggal 10 pada bulan Rajab, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama mengkaji kitab Matan Abu Suja yang insya Allah pada malam hari ini sudah menginjak pasal yang baru, yang pada pertemuan kemarin kita telah bersama-sama mengkaji bersama beliau Al-Ustadz Mahful Safaruddin tentang sholat taraweh dan waktu-waktu yang tepat untuk melaksanakannya. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan bersama-sama beliau Al-Ustadz Mahful Safaruddin mengkaji pasal syaratnya sholat sebelum masuk waktunya sholat. Dan insya Allah akan saya bacakan dulu. Faslun utawi iki fasal. Wasara itu sholati utawi piro-piro syarate sholat. Qabla dukhuli ing dalem sadurunge manjing fiha ing dalem sholat. Iku khamsatu asya'a ana 5 piro-piro perkara. Taharatul a'dha'i suwijine sucine anggota badan. Minal hadasi saking hadas wan najasi lan najis. Wasatrul aurati lan nutup aurat bilibasin tohirin kelawan penganggo kang suci. Wal wuqufu lan ngadeg ala makanin tohirin ing atase panggonan kang suci. Wal ilmu lan weruh bidukhuli waktiha kelawan mlebune wektu. Wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat. Wa yajuzu lan wenang apa tarkul kiblati ninggal madhep kiblat fi halataini ing dalem tingkah loro. Wassalatu lan salat maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh iya. Fi syiddatil khaufi ing dalem bangete wedi. Wa fin nafilati lan ing dalem salat sunah fis safari ing dalem lelungan alar rohilati ing atase tumpakan. Monggo kawula aturaken dhateng panjenenganipun Al Ustadz Mahful Safaruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa nastaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa yakum jami'an. Setelah kita membahas beberapa salat sunnah yang disebutkan oleh Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala, maka pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas pasal yang baru ingkang wau sampun dipun artosaken kanthi makna Jawa dening panjenenganipun Bapak Kiai Maftuh hafizahullah taala, jazahullahu khairan. Faslun fi syurutis shalah. Pasal nerangake syarat-syarat salat. Perlu diketahui bahwasanya syarat salat itu ada dua. Syarat salat niku werni kalih. Ingkang sepindah syurutul wujub. Syurut al-wujub. Syarat-syarat kewajiban salat. Nomor kalihipun syurutus sihhah. Syurut as-sihhah. Syarat-syarat sahnya salat. Syarat-syarat wajibipun salat sampun dipun terangake dening Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah taala wonten pasal sakderengipun. Nalikanipun ngendikaken wasyurutu wujubis sholati thalathatun. Lan utawi syarat-syarat wajibe salat iku thalathatun ana telung perkara. Inggih menika al-islamu, siji Islam. Nomor kalihipun wal buluhu lan balik. Lan nomor tiganipun wal aqlu berakal, wa huwa taklif. Dan itu yang disebut dengan taklif. Dados syarat salat werni kalih sepindah syarat wujub, syarat wajibnya salat. Disebutkan oleh Imam Abu Syuja' ada tiga, yaitu Islam, balik, dan berakal. Berarti orang kafir itu tidak wajib sholat. Anak kecil yang belum balik juga tidak wajib sholat. Orang yang mabok, orang yang tidak berakal, itu juga tidak wajib sholat. Orang gila nggak wajib sholat. Itu syurut wajibnya. Ada satu yang ketinggalan yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja', yaitu yang khusus untuk perempuan. Yaitu apa? At-taharatu minal haidhi wan nifas.
suci dari haid dan nifas. Berarti orang yang sedang haid atau nifas tidak wajib sholat. Justru kalau sholat malah dosa. Itu berarti 4 syarat wajibnya sholat. Tapi Al-Imam Abu Suja rahimahullah ta'ala hanya menyebutkan 3, itu Islam, balik, dan berakal. Kita tambahkan 1 yang nomor 4 khusus untuk perempuan, yaitu suci dari haid atau nifas, tidak dalam kondisi haid atau nifas. Nah, yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Suja rahimahullah ta'ala dalam pasal ini adalah syarat yang kedua, yaitu syurutus sihhah, syarat sahnya sholat. Wa syaraitus sholati, lan utawi syarat-syarate sholat, qoblat dukhuli, sakdurunge melebu, fiha ing dalam sholat. Berarti syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang itu mengerjakan sholat, ya, agar sholatnya itu sah. Sekali lagi, agar sholatnya itu sah. Arti sah niku napa? Arti sah niku napa? Artosipun sholatipun sampun sah. Artosipun apa? Oh, belum tentu. Untuk masalah diterima tidaknya itu urusan Allah. Kita nggak bisa memastikan amalan kita diterima atau tidak. Maksudnya sah nih kenapa? Berapa? Gugur. Maksudnya pun sah apa? Bara'atul zimmah, gugur kewajiban. Gugur kewajiban. Sehingga tidak perlu diulang. Nah, wis sah kok. Itulah maksudnya sah niku napa? Sudah gugur kewajibannya, nggak perlu mengulanginya lagi. Berarti kalau sholat itu tidak sah, kewajibannya pun gugur napa dereng? Belum. Wajib ngulang atau tidak? Wajib. Wajib nengkodok. Karena apa? Sholatnya tidak sah. Itu makna dari sah. Yaitu apa? Gugurnya kewajiban dan tidak ada kewajiban untuk mengulang. Di dalam sholat, ya, menurut mazhab Syafi'i, itu ada syarat, ada rukun, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Niki mazhab Syafi'i. Dados enten syarat, enten rukun, enten sunnah ab'ad, pakai dot, lan sunnah hayat. Syarat niku napa? Syarat itu ada sesuatu yang harus ada. Sesuatu yang harus ada. Ketika sesuatu itu tidak ada, maka menyebabkan satu amalan itu tidak sah. Ya. Syarat itu adalah sesuatu harus ada. Untuk menjadikan satu amalan itu sah hukumnya. Di mana ketika sesuatu ini tidak ada, maka tidak sah, itu syarat. Sama dengan rukun. Rukun juga demikian. Sesuatu yang harus ada. Satu amalan dihukumi sah ketika rukun-rukunnya itu lengkap. Ketika rukun-rukunnya itu terpenuhi. Maka apabila ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi, maka amalan itu tidak sah. Berarti sama dengan syarat, Ustadz, sama.
Hanya bedanya ini. Syarat itu bukan bagian dari amal perbuatan. Bukan bagian dari amal perbuatan. Sementara rukun itu adalah bagian dari amal perbuatan. Contoh, syarat sholat, syarat sahnya sholat itu berwudu, bersuci. Apakah bersuci itu bagian dari sholat? Bagian dari sholat buatan? Buatan. Syarat sahnya sholat itu adalah menutup aurat. Apakah menutup aurat itu bagian dari bacaan atau gerakan sholat? Bukan, itu syarat namanya. Jadi syarat itu di luar dari amalan. Tapi kalau rukun itu termasuk bagian dari amalan tersebut. Contohnya pun ruku. Rukun sholat diantaranya adalah ruku. Ruku bagian dari sholat bukan? Bagian dari sholat. Sujud bagian dari sholat? Iya. Ini. Makanya antara syarat dan rukun ada persamaan dan ada perbedaan. Persamaannya adalah apa? Harus ada. Kalau tidak ada, tidak sah. Perbedaannya apa? Syarat itu di luar amalan. Tidak ada kaitannya secara langsung dengan amalan. Bukan bagian dari amal perbuatan. Tapi kalau rukun itu merupakan bagian dari amal perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad menurut mazhab Syafi'i adalah setiap ucapan ataupun perbuatan di dalam sholat yang ketika ditinggalkan itu harus diganti dengan sujud sahwi. Harus diganti dengan sujud sahwi. Niku napa? Sunnah ab'ad. Kemudian yang nomor 4 adalah sunnah hayat. Sunnah hayat adalah setiap ucapan atau perbuatan di dalam sholat yang ketika ditinggalkan nggak perlu diganti dengan sujud sahwi. Niki istilah mazhab Syafi'i. Adapun yang masyhur di kalangan para ulama adalah syarat, rukun, wajib, dan sunnah. Syarat, rukun, wajib, dan sunnah. Lah, sunnah ab'ad dalam istilah mazhab Syafi'i itu sama dengan wajibnya sholat. Sunnah hayat dalam mazhab Syafi'i itu sama dengan apa? Sunnah sholat. Apa perbedaan antara rukun, wajib, dan sunnah? Menurut ulama yang lain rahimahumullah jami'an, rukun itu adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan baik sengaja ataupun tidak sengaja maka menjadikan rakaat itu tidak sah. Orang meninggalkan ruku, salatnya sah nama mboten? Orang meninggalkan ruku, lupa, sah mboten salatnya? Yang tidak sah adalah rakaat di mana ruku itu ditinggalkan. Makanya salatnya tetap sah, nggak perlu diulang dari awal, lanjutin. Tapi rakaat tadi yang nggak ada rukuknya atau rakaat tadi yang nggak ada iktidalnya,
rakaat tadi yang gak ada sujudnya itu tidak dianggap. Jadi rukun adalah sesuatu yang ketika ditinggalkan baik sengaja ataupun tidak, baik ingat ataupun lupa, itu menjadikan rakaat di mana rukun yang ditinggalkan itu tidak sah, tidak dianggap. Berarti harus nambah 1 rakaat lagi. Kecuali takbiratul ihram. Yang ketika ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, ingat ataupun lupa, sholatnya nggak sah. Ini baru. Artinya apa? Harus diulang. Tapi kalau yang ditinggalkan itu ruku atau sujud, maka sholatnya nggak perlu diulang. Hanya saja nopo? Rakaat di mana rukun yang ditinggalkan tadi itu ada, itu tidak dianggap. Paham nggih? Jadi nggak perlu diulang. Yang diulang ketika apa? Meninggalkan takbiratul ihram. Meninggalkan takbiratul ihram. Ini. Itu rukun. Adapun wajib adalah sesuatu yang ketika ditinggalkan secara sengaja dan orangnya itu ingat, maka menjadikan rakaat itu tidak sah. Menjadikan rakaat itu tidak sah. Tapi kalau ditinggalkan karena lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Ya. Diganti dengan sujud sahwi. Seperti duduk tasyahud awal. Adapun sunnah, sesuatu yang ditinggalkan baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik ingat ataupun lupa, maka tidak apa-apa. Salatnya tetap sah, rakaatnya tetap sah, dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Apa itu nanti wajib-wajib, rukun-rukun salat, wajib-wajib salat, sunnah-sunnah salat, insya Allah kita bahas selanjutnya. Yang sedang kita bahas ini syarat sahnya salat. Terus kalau ambali melih, syarat salat itu ada 2, ada syarat wajib dan ada syarat sah. Ini. Lajeng para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimani Allah wa yakum jami'an. Syarat sah salat ini yang harus diperhatikan harus tetap ada dari awal salat sampai selesai. Kalau seandainya di tengah-tengah sholat salah satu syarat sah ini tidak terpenuhi, maka sholatnya batal. Lagi sholatnya batal. Contoh, orang sholat dalam kondisi hadas, belum bersuci. Contohnya, contoh dulu. Dia ingat di tengah-tengah sholat. Lanjut, napa batalkan? Lanjut, napa batalkan? Batalkan. Tidak boleh dilanjutkan. Kalau dilanjutkan malah dosa. Jadi keberadaan syarat sah ini harus ada dari mulai awal takbiratul ihram sampai salam. Sholat selesai. Orang sholat sengaja terbuka auratnya dan tidak berusaha untuk ditutup kembali. Sah mboten sholatnya? Enggak sah. Kenapa? Sekali lagi catatan yang kita sampaikan tadi, syarat sah ini harus ada dari awal sampai akhir. Paham nggih? Ya.
Al-Imam Abu Suja rahimahullah ta'ala menyebutkan khamsatu asya iku ono 5 perkara. Yang pertama adalah taharatul a'dha'i minal hadas. Wal najas. Taharatul a'dha'i minal hadasi wan najas, yaitu sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Dari hadas dan najis. Ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama, yaitu sucinya anggota badan, termasuk di dalamnya adalah suci, apa sucinya anggota badan dan sucinya baju pakaian dari najis. Tapi di sini hanya disebutkan satu, yaitu sucinya anggota badan. Yang pertama kita bahas dulu 1.a, taharatul a'dha' minal hadath. Sucinya anggota badan dari hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Ini syarat utama. Dalilnya mana? Bahwasanya syarat sahnya salat itu harus suci dari hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Dalilnya 1 dari Al-Quran, 2 dari sunnah Nabi SAW, yang ketiga dari ijma'. Ada 3 dalil. Saking Al-Quran, saking sunnah Rasulullah SAW, dan nomor 3 saking ijma'. Dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Ma'idah ayat ke-6. Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini suci dari hadas kecil. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak sholat sementara kalian belum suci, sementara kalian masih berhadas, maka faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku-siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian. Ilal ka'bain, sampai mata kaki. Ini bersuci dari hadas kecil. Harus suci dari hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu. Kemudian dari hadas besarnya, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan apabila kalian dalam kondisi junub, yaitu hadas besar, fattahharu, maka mandilah. Maka mandilah. Ini dalil Al-Qur'annya. Adapun dalil hadisnya adalah hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma jami'an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim nomor 224. Imam Muslim nomor 224 rahimahullah ta'ala. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. La tuqbalu, ora bakal ditompo
Apa salatun salat bi ghairi tahurin tanpa sesuci. Tidak diterima, enggak sah. Dalam riwayat yang lain dikatakan la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahur. La yaqbalu ora bakal nampa sapa Allahu Allah salatan ing sawijining salat bi ghairi tahurin tanpa bersuci. Demikian juga hadis riwayat Imam Bukhari nomor 135. Imam Bukhari nomoripun 135. Imam Muslim nomor 225. Rahimahumallahu jami'an an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dipun retakan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Saking Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam bilih piyambakipun menika sampun ngendika la tuqbalu salatu man ahdatsa hatta yatawaddoa. La tuqbalu ora bakal ditampa apa salat tuman salate wong ahdasa kang hadas sapa man hatta yatawaddoa sehingga wudu sapa man. Jadi salat orang yang masih berhadas itu tidak diterima kecuali ketika dia berwudu. Demikian juga hadis yang dipun riwayataken dening Al-Imam Abu Dawud nomor 61. Abu Dawud 61. Imam Tirmidzi nomor 3. Sanad haditsipun sahih. An Aliyin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dipun ratakan saking sahabat Ali radhiyallahu anhu warda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam piyambakipun ngendika miftahus salati at-tahur. Miftahus salati utawi kuncine salat, maksudipun kunci sah tidaknya salat iku at-tahuru bersuci. Bersuci. Niki. Pramila sinten tiyange ingkang salat masih dalam kondisi berhadat, baik hadat kecil ataupun hadat besar, maka salatnya enggak sah. Salatnya enggak sah berarti harus diulang. Dia ingat atau lupa. Baik dia itu ingat ataupun lupa. Misal pun ingat mau durung wudu, ingat tadi belum mandi wajib, kok nekat sholat, dosa, sholatnya mboten sah. Atau dia lupa, tadi sudah wudu belum ya, tadi sudah mandi wajib belum ya, itu loh. Dia lupa, apakah dia itu ya sudah wudu atau belum? Kok tetap nekat sholat? Enggak sah. Tapi kalau ragu-ragunya, tadi sudah batal atau belum ya? Kemudian dia sholat, sholatnya sah. Nek ragu-ragune niku sudah bersuci atau belum, maka harus bersuci. Ya. Tapi kalau ragu-ragunya tadi sudah batal atau belum, maka tidak perlu mengulangi bersuci. Ini loh, ini bedanya. Demikian juga orang yang sholat, dia ketika takbiratul ihram mengawali sholatnya sudah dalam kondisi suci, sudah mandi atau sudah wudhu. Tiba-tiba di tengah sholat berhadat.
Salatnya sah napa mboten? Enggak sah. Harus dibatalkan saat itu juga. Kalau dilanjutkan justru dosa. Ora sah pakewuh. Mboten usah isin. Senajan to dados imam. Wah, gengsi imam kok. Akhirnya nopo? Wis jelas-jelas hadat kok nekat ngimami. Wah. Ini mboten angsal. Nih Pak Yai. Ora usah isin. Ya, kalau memang hadas ya sudah, gentle. Makanya di dalam sholat itu kita itu diajari untuk apa? Betul-betul jadi seorang laki-laki sejati. Itu loh. Salah yang ngakoni salah, delingke yo kudu manut. Senajan to dadi imam gitu loh. Batal yo ngaku batal, ojo nekat diteruske dosa gitu loh. Itu gentle betul. Berani, ayo sing buriku maju, aku batal tak wudu. Berani ngakui kesalahan, berani bahwasanya dirinya sudah tidak layak lagi jadi imam karena sudah batal, kemudian apa? Mundur. Ini loh gentle ini. Jadi kalau kita mau merenungi, mau meresapi, mau mentadaburi, mau mengkaji, mau mempelajari, ya, risalah sholat dari awal sampai akhir banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik untuk kehidupan. Ini tipe pemimpin yang luar biasa. Ya, berani mundur. Nek wis batal. Kalau sudah nggak layak lagi jadi imam, Masya Allah, siap untuk diganti sama orang lain. Oh cuma malah nekat gitu loh. Wis ora patut, ora pantes gitu kan. Jadi imam nekat wae. Inilah. Bapak Ibu hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian poin ataupun dalil yang ketiga adalah ijma. Para ulama alaihi rahimakumullah jami'an berijma bahwasanya orang yang masih berhadas dan belum bersuci, baik itu hadas kecil dengan wudu atau hadas besar dengan mandi atau sebagai penggantinya itu tayamum, ya, maka sholatnya tidak sah. Ini 1 titik A. Kemudian 1 titik B-nya adalah apa? At-taharatu minan najas. Suci dari najis. Yang dituntut suci dari najis itu ada 3 hal. Badan, pakaian, dan tempat. Badan, pakaian, dan tempat. Untuk masalah tempat, nanti secara khusus disebutkan oleh Al-Imam Abu Suja rahimahullah ta'ala, yaitu di syarat yang keempat, di syarat yang ketiga, di syarat yang ketiga, ya, itu disendirikan. Dan Imam Abu Suja di sini hanya mensyaratkan anggota badan tok, toharatul a'dha, gitu kan? Padahal masuk di dalamnya adalah apa? Toharatul thiyab, yaitu sucinya pakaian. Untuk sucinya pakaian dan sucinya anggota badan dari najis sebagai syarat sahnya sholat, itu juga dalilnya dari Al-Quran, hadis, dan ijma. Al-Quran, hadis, dan ijma. Al-Qurannya surat Al-Muddathir ayat 4 dan 5. Wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Ini wa thiyabaka,
fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah, dan pakaianmu maka bersihkanlah dari najis, dari kotoran. Ini warrujza fahjur, dan najis itu maka tinggalkanlah, karena ar-rujz an-najis, dan najis itu tinggalkanlah. Artinya apabila ada najis di badanmu maka sucikanlah, maka sucikanlah, maka bersihkanlah. Untuk sucinya tempat nanti kita bahas tersendiri, yaitu di syarat yang ketiga. Adapun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis Khawlah. Hadis Khawlah radhiyallahu anha wardoha, ketika beliau bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang baju yang terkena darah haid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huttihi thumma risihi thumma ghsilihi bil ma'i thumma salli. Kuceklah, bilaslah, dan bersihkanlah dengan air, lalu gunakanlah untuk sholat. Beliau alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada Khawlah untuk membersihkan baju yang terkena darah haid. Darah haid itu najis. Suruh dikucek, suruh dibilas, suruh dibasuh, dibersihkan dengan air, baru digunakan untuk sholat. Pakaiannya. Demikian juga hadis Asma radhiyallahu anha wardoha. Kalau tadi hadis Khawlah itu riwayat Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahumallahu jami'an. Dalil yang kedua dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis Asma radhiyallahu anha wardoha. Beliau cerita ada seorang wanita datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, sama bertanya tentang darah haid yang ada di baju. Maka Nabi SAW bersabda, tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i wa tandahuhu wa tusalli fihi. Hendaknya wanita itu menguceknya, membilasnya dan membersihkannya dengan air. Lalu dipakai untuk sholat. Baru dipakai untuk sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 227. Imam Bukhari nomor 227 dan Imam Muslim nomor 291. 291 rahimahumallahu jami'an. Kemudian dalil yang berikutnya, yang ketiga. Dalil yang ketiga. Hadis Ali radhiyallahu anhu warda yang diriwayatkan Imam Abu Dawud nomor 378. Sanadipun sahih. Di mana Nabi SAW memerintahkan untuk membasuh pakaian yang terkena najis, air kencing bayi laki-laki dan juga bayi perempuan. Bayi laki-laki kalau dia belum makan kecuali hanya konsumsi ASI, cukup diperciki air, tapi harus dibasuh kan? Harus dibersihkan, tapi dengan memercikan air. Tapi kalau itu adalah air kencing bayi perempuan,
apapun makanannya, meskipun baru ASI yang dikonsumsi, tetap harus dibasuh dengan air. Ini dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya kita membasuh dan membersihkan najis yang menempel di pakaian yang akan kita kenakan untuk sholat. Dalil yang keempat dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam adalah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas sandal saat sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih nomor 646. Nomor 646. Sanadnya sahih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu warda. Beliau itu cerita saat lagi sholat jamaah, tiba-tiba di tengah sholat Rasulullah SAW itu melepas sandalnya. Sandalnya. Ini. Kemudian diletakkan di samping kiri beliau. Sandal yang dilepas ditaruh di samping kiri beliau. Ini sholat menggunakan sandal saat masjid itu belum diplester, belum dikeramik, belum ada karpetnya. Karena masjid zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih beralaskan tanah. Makanya sholat pakai sandal itu sunnah. Tapi nek saniki jenengan sholat bekto sandal teng masjid digebuki, nggih. Ya itu. Memang sholat pakai sandal itu sunnah. Tapi itu di saat masjid itu masih beralaskan tanah. Bukan karpet yang mewah kan gitu kan. Bukan keramik yang wah. Kalau kita tetap masuk masjid pakai sandal malah nggak diperbolehkan. Ini. Nah ketika Rasulullah SAW melepas sandal, para sahabat melihat. Akhirnya mereka pun melepas sandal-sandal mereka. Wah. Selesainya sholat, Rasulullah SAW itu bertanya, Ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum. Kalian itu nyopot sandal, kalian ngapain sih? Ini ya pelajaran penting, keteladanan luar biasa dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka itu nggak pernah bertanya, itu wajib atau sunnah ya Rasulullah? Itu harus atau tidak ya Rasulullah? Butuh, ngerti Rasulullah itu melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, mereka ikut. Nggak tanya alasannya apa. Itulah kepatuhan yang luar biasa dari para sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika ditanya, ya gimana kami tidak lepas ya Rasulullah? Wong kami itu lihat jenengan lepas sandal, ya kami lepas. Nah, baru Rasulullah jelasin, tadi saya lepas sandal saya karena apa? Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam barusan ngasih tahu bahwa sandal yang saya pakai itu ada najisnya, ada kotorannya, maka saya lepas. Nah, maka dari sini ada satu pelajaran penting, yaitu apa? Ketika seseorang mulai sholat pakai baju yang ada najisnya dan dia tahu sholatnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Tidak sah. Karena dia tahu sejak awal. Tapi kalau orang sholat dari awal tidak tahu bahwasanya pakaiannya itu terkena najis, taunya di tengah sholat, sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah atau tidak? Saya ulangi, seseorang sholat, kalau yang tadi kan dia tahu bajunya kena najis tapi nekat, tetap dipakai. Tetap nekat, tetap dipakai. Salatnya sah atau tidak? Gak sah. Tapi nanti ada pengecualian. Nanti ada pengecualian. Tidak sah. Orang yang kedua, dia sholat. Dia nggak tahu bahwasanya pakaiannya ada najisnya.
tahu-tahu di tengah sholat dia mendapati bahwasanya pakaian itu ada najisnya, sholatnya sah atau tidak? Sah apa mboten? Sah apa mboten? Gak tahu dia bahwasanya pakaian ada najisnya, tahu-tahu sudah di tengah sholat, sah apa mboten? Sah apa mboten? Maka tinggalin jenengan niku mboten nate ngalami sing ngaten-ngaten. Apa wis butuh lanjut ngono ya. Udah, Bang. Sah apa mboten? Hah? Enggak sah. Kenapa? Oh, dia enggak tahu kok. Hah? Kenapa? Dia sadar. Masa enggak sah? Padahal garis sithik meh salam loh. Teman-teman. Ayo. Ya. Dengan kepancing dengan pilihan sah atau tidak sah ya. Kita katakan, kita lihat dulu. Kalau dia nekat masih mengenakan itu baju, setelah dia tahu dan dia sadar baju dan najisnya, maka salatnya nggak sah. Tapi kalau dia lepas, ayo. Ternyata alhamdulillah, ini fungsinya dobelan ngingatan iki. Nek sumo tak uculi, nek adem tak enggo meneh kan ngono. Nah, ini dobelan ngaten niku. Jenengan ampun dobel nggih. Maka dia lepas. Lah, kalau dia lepas sah. Ini loh dalilnya. Rasulullah SAW beliau baru tahu apa? Sandal yang dipakai ada najisnya. Padahal itu dari awal kan? Dari awal. Taunya di tengah. Langsung beliau lepas. Beliau lanjutin sholatnya. Dan sholatnya sah. Ini dari kisah sandal yang dilepas Rasulullah SAW. Tapi kalau dia nekat tetap memakai. Alas garis sithik ora apa-apa toh. Gitu loh. Lah kalau seandainya bajunya enggak dobelan. Kursi citak ngono. Mboten ngagem kaos dalam. Terus gimana? Ya jenengan lepas. Jenengan lepas. Sing penting kan izin nutup auratnya toh. Nah, sing repot nek ibu-ibu. Repot ibu-ibu. Terus gimana? Kalau misalnya gitu. Kalau seandainya najis itu masih bisa dibuang. Masih bisa dibuang. Masih bisa dibersihkan. Misalkan alhamdulillah kok ngantongi aqua, ngono toh. Cukup sithik terus dibersihkan. Boleh. Batalkan salat enggak? Karena itu untuk kemaslahatan salat gerakan itu. Dan ada satu catatan lagi, dilihat jenis najisnya, ada najis yang ma'fu, ada yang tidak ma'fu. Najis yang ma'fu niku kados nyuwun sewu lagi sholat kok ngetok mak tepluk ngoten niku. Tai cecak. Najis niku. Ning niku najis yang ma'fu. Atau tahu-tahu kelihatan kok ternyata ini ada bercak darah haidnya. Ya. Sithik tadi pas dibasuh kok durung kenek gitu loh, belum kebasuh. Ya udah lanjut. Makanya lihat dulu jenis najisnya. Ada najis yang ma'fu, ada najis yang tidak ma'fu, yang bisa dimaafkan dan ditoleransi, ada yang tidak bisa toleransi. Jangan buru-buru membatalkan sholatnya terlebih dahulu. Upayakan sebisa mungkin jangan sampai sholatnya batal. Jangan sampai dibatalkan. Tapi kalau nggak ada cara lain kecuali apa? Wah ini bajunya yugur ikip tok, ternyata najisnya juga besar, tidak najis yang tidak dimaafkan, mau dibasuh juga susah. Ya sudah, berarti harus membatalin sholat. Tapi kalau masih bisa dilepas, pakaiannya ada najisnya, seperti sandal tadi, lepas. Ini. Lah kalau seandainya ketahuannya setelah sholat, ketahuannya apa?
setelah sholat. Diulang buatan sholatnya. Diulang buatan sholatnya. Kok buatan? Hah? Diulang buatan sholatnya. Diulang buatan? Hah? Kok enggak? Wong sholatnya tadi pakai baju loh. Jebule klambiku, celonoku, sarungku, jaketku sing mau tak nggo sholat. Kok jebule nek najise? Ning sholat wis rampung. Ulangi enggak? Diulangi mboten? Di dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Jenengan pilih sing pundi? Melu Pak Imam tuh. Enggak diulangi ya. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan ya diulangi. Wong ternyata dia sholat pakai baju yang terkena najis. Itu tidak sah karena suci dari najis itu merupakan syarat sahnya sholat. Tapi pendapat yang kuat di mazhab Syafi'i adalah tidak diulang. Dan ini pendapat Imam Nawawi dan Imam Ibnu Munzir di kalangan mazhab Syafi'i rahimahumullah jami'an. Itu nih. Sama dengan apa namanya? Orang yang sholat, orang yang sholat dengan pakai tayamum. Tayamum. Rampung sholat kok entuk banyu. Diulangi enggak sholatnya? Enggak diulangi. Nggak usah kok sholat karo tayamum wis sah kok. Gitu loh. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan diulangi. Tapi yang rajih adalah tidak diulangi. Karena Nabi SAW ketika apa? Ketika dicurhatin sama dua orang sahabat radhiyallahu anhum jami'an yang melakukan perjalanan ya di tengah jalan, datang waktu sholat, cari air nggak dapat. Akhirnya keduanya sholat. Selesai sholat, berjalan lagi, dapat air. Sementara waktu sholat belum habis. Yang satu sholat lagi, yang satu enggak. Ngapain saya sholat lagi? Wong tadi sudah sholat. Nah, kedua-duanya lapor sama Rasulullah SAW sesampainya di kota Madinah. Apa kata Nabi SAW kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya tadi? Karena sudah sholat dengan tayamum. Beliau bersabda, asabtas sunnah. Engkau telah melakukan sesuatu sesuai dengan sunnah. Wis bener. Sikapmu wis bener. Apa mbok sing mbok lakoni wis bener. Kemudian sama orang yang sholat lagi. Nah ini satu pelajaran penting dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau itu menjaga perasaan. Ya. Beliau tidak menghancurkan hati dan perasaan sahabat yang kedua ini. Berarti aku salah iki, lebih enggak. Rasulullah bombong dengan bersabda apa? Kamu dapat 2 pahala. Masya Allah. Pahala sholat pertama dan yang kedua pahala sholat dengan wudu. Pahala sholat dengan tayamum, yang kedua pahala sholat dengan wudu. Makanya kalau misalkan kita dalam masalah-masalah yang tidak hitam dan putih, tidak benar dan salah, ya, tidak hak dan batil, ternyata itu masih bisa ditoleransi, tolong ya, jaga perasaan dan hati orang lain. Inilah Rasulullah SAW. Ya, tidak menghancurkan perasaan sahabat yang kedua yang ngulangi sholatnya lagi. Karena apa? Dua-duanya benar, dua-duanya pas. Tapi yang paling pas adalah yang tidak mengulangi. Karena Nabi SAW menyatakan apa? Asabtas sunnah, kamu sudah benar sesuai dengan sunnah. Kalau itu najis, ya, itu najis. Kalau tadi saya kelupaan. Orang kalau dari awal dia tahu berhadas, ya, tahu berhadas, tapi kemudian dia tidak wudhu ataupun mandi,
untuk menghilangkan hadatnya. Dia nekat sholat, sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Tidak sah. Malah dosa. Kalau ketahuannya di tengah-tengah. Ketahuannya di tengah-tengah. Oh, ternyata tadi saya itu belum wudu. Oh, ternyata tadi saya itu habis sama istri belum sempat mandi, gur wudu tok. Nah, ini hati-hati Bapak-bapak. Ya. Meh adem biasanya wudu se aduse engko. Jebule tangi turu ya ora kelingan, rumangsane ya wis. Ternyata ingat ketika di tengah-tengah salat subuh. Waduh, terus gimana? Batalkan. Batalkan, beda sama najis tadi. Kalau najis bisa dihilangkan, ya kan? Bisa dilepas pakainya dan najisnya. Kalau hadat nggak bisa, ya batalkan, keluar. Kalau di tengah-tengah. Lah kalau sudah selesai, diulang buatan. Kalau ini diulang. Beda sama najis tadi. Harus dibedakan loh, hati-hati. Kalau najis, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, nggak perlu diulang. Nggak ada kewajiban untuk mengulang. Tapi kalau ini masalah hadat, harus diulang. Harus diulang. Jebul aku mau sholat ke durung wudu toh. Jebul aku mau sholat ke durung adus toh. Ulang. Ya, harus dibedakan nggih, harus dibedakan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimanallah wa yakum jami'an. Kemudian dalil yang ketiga tentang sucinya pakaian dari najis al-ijma. Ijma para ulama. Ya. Kemudian sucinya badan dari najis. Ini 1.b2. Kalau tadi 1.b1 yaitu tentang sucinya pakaian dari najis. 1.a kan tadi suci dari hadat. 1.b suci dari najis. Yang suci apa? 1.b1 pakaiannya. Nah, sekarang 1.b2. Pak Kiai rotok mumet ya ben. Ini buatan mumet toh? 1.b2 enggak mumet toh? Enggak mumet. Yaitu apa? Sucinya badan dari najis. Yang suci dari najis apa? Badannya. Tadi sudah disebutkan dalilnya adalah apa? Surat Al-Mudathir ayat yang ke 5 atau 4 tadi. Wasiyah itu yang keempat, yang kelima, ya, ayat yang kelima. Adapun dari hadis banyak sekali. Banyak sekali. Di antaranya ya tentang kewajiban untuk beristinja atau istijmar setelah buang hajat. Ini berarti mensucikan diri dari najis itu wajib, apalagi bagi orang yang mau sholat. Dalil yang pertama tentang apa? Kewajiban beristinja dan beristijmar. Istinja itu dengan air, istijmar itu dengan apa? Dengan batu. Nah, ini tinggal 1 menit, jam 9-nya. Pripun Pak Yai? Lanjut. Jam 9-nya kurang 1 menit. Lanjut 5 menit. Kurang derek Pak Yai. Ya. Jadi dalil yang pertama tentang apa? Tentang wajibnya badan itu harus bersih dari apa? Dari najis. Sebagai syarat sahnya sholat adalah apa? Hadis-hadis yang berkaitan dengan wajibnya istinja dan istijmar. Kemudian dalil yang kedua, hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 208. 208, sanadnya sahih. Tentang kasus madhi yang mengenai sahabat Ali radhiyallahu anhu warda. Madhi niku napa to? Dados enten mani, enten baul, air kencing, enten madhi, enten wadi. Mani
dan madhi itu hampir sama karena keluarnya sama-sama enak. Itu mani dan madhi, keluarnya sama-sama enak. Cuma bedanya di sifat airnya. Kalau yang mani itu jelas kental dan sebagainya, wis. Kalau madhi enggak, agak, dan itu biasanya keluarnya ya sebelum, kadang setelah keluarnya mani. Itu madhi. Ada yang namanya wadi. Wadi. Wadi ini biasanya keluarnya ya setelah kencing. Itu wadi. Ini. Jadi ada mani, ada madhi, ada baul air kecil, ada wadi. Yang 3 najis, yang 1 suci, yaitu mani. Yang 1 suci, yang 1 cuma 1 itu mani. Ali radhiyallahu anhu warda, utusan orang lain, yaitu sahabat Al-Miqdad. Kenapa kok Ali radhiyallahu anhu warda tidak berani tanya sendiri sama Rasulullah SAW? Kenapa? Ini kasusnya Ali radhiyallahu anhu warda. Beliau nggak berani tanya langsung sama Rasulullah SAW. Ngutus Al-Miqdad radhiyallahu anhu warda. Kenapa? Kenapa nggak berani tanya langsung? Peng nopo? Hah? Malu pekewu. Engko nek dikandhake karo Fatimah, kan ngono? Radhiyallahu anhu warda dikandhake sama istrinya. Wala istrinya putrinya Rasulullah. Lah piye iki? Raiku kayak ono ngendi ngoten niku. Malu pekewu gitu loh. Kalau bahasa kita seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW itu memerintahkan apa? Fal yaghsil dzakarahu wa unsayaihi. Sebelum dia wudu, bersihkan terlebih dahulu kemaluan dan nyuwun sewu. Ya. Unsayai ini niku ya yang sama dengan kemaluan itu. Nggih. Kantong. Kantong napa namanya endok loro niku lho. 2 telur. Nah, itu unsayai. Ya, suruh dibasuh betul. Karena itu najis. Nah, berarti ini dalil bahwasanya najis yang melekat pada anggota badan itu harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa yakum jami'an. Poin yang berikutnya yaitu syarat yang nomor apa? Syarat yang nomor 2-nya nanti, langsung nomor 3 saja. Karena apa? Ada kaitannya dengan ini, yaitu bersihnya tempat. Kalau mau ditambah apa namanya, kalau kita tidak menyendirikan, artinya digabung dengan syarat yang pertama ya 1.B3, yaitu suci dari najis. Apa yang suci? Tempatnya. Tempatnya harus suci, yaitu al-wuqufu ala makanin tahirin. Berdiri di atas tempat yang suci. Dados ingkang nomor 3, ingkang kedah suci saking najis niku tempatnya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah Al-Quran, hadis dan ijma. Al-Qurannya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, Al-Baqarah, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Al-Baqarah ayat 125. Al-Baqarah 125. Wahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira
baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Wahidna, dan kami telah memerintahkan membikin perjanjian ila Ibrahim wa Ismail, membikin perjanjian dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Untuk apa? Antahira, untuk mensucikan, membersihkan. Apa yang dibersihkan? Baiti, rumahku, yaitu Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Untuk apa? Untuk digunakan bagi orang-orang yang sedang tawaf, waruka'is wal akifin, dan orang-orang yang i'tikaf, waruka'is sujud, dan orang-orang yang sholat, orang-orang yang sholat. Makanya tempat harus suci. Dalil yang kedua adalah dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 220, Imam Muslim nomor 284. Imam Bukhari nomor 220, Imam Muslim nomor 284. Rahimakumullah jami'an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warta, tentang kisah orang Arab Badui yang kencing di masjid. Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk apa? Da'uhu wahariqu ala baulihi sijillan min ma'in au dhanuban min ma'. Sudah, biarkan dulu dia kencing. Setelah selesai, tolong kalian bersihkan tempat yang dikencingi tadi dengan cara menyiramkan air. 1 ember. Siramkan air 1 ember. Berarti tempatnya harus suci. Dalil yang ketiga adalah ijma'. Dalil yang ketiga adalah ijma'. Para ulama rahimahumullahu jami'an. Terus syarat ingkang nomor 3 sampun kita jelasaken. Karena ada kaitannya dengan syarat yang pertama. Ya, baru 1 syarat nih, harus suci. Suci dari apa? Hadas besar dan hadas kecil. Dengan cara wudhu atau mandi, atau dengan penggantinya itu tayamum. Makanya jangan berani-berani sholat tanpa bersuci. Kalau kita ingat kita belum bersuci, batal sholat kita, segera bersuci terlebih dahulu, meskipun sudah selesai sholatnya. Yang kedua, suci dari najis. Yang harus suci dari najis apa? Ada 3. Pakaian, anggota badan, dan tempat di mana kita sholat. Di mana kita sholat harus bersih. Pertanyaan sebagai penutup, kalau kita nggak punya pakaian, kecuali pakaian kita najis, itu tok deal. 1, bolehkah kita sholat pakai pakaian yang najis itu, atau kita sholatnya nggak usah pakai pakaian? 1. Kan pilihannya cuma 2 kan? Nekat dipakai untuk sholat, niki umpamane nek kula mboten percaya jenengan mboten gadah klambi akeh, ora percaya wis pokoke. Umpamane cuma 1 tok. Bisa terjadi? Bisa. Napi di penjara kan gitu. Pakainya itu saja. Enten napi gadah lemari teng penjara, teng jeruji besi, mbok menawi, nggih mbok menawi. Kula mboten ngertos. Pak Teguh langkung pirsa niki. Teguh kedua-duanya ini. Ya, langkung pirsa. Ya. Misalkan itu enggak punya cuma 1 itu toh. Apakah pilihannya tetap sholat pakai pakaian yang ada najisnya, atau sholat enggak pakai pakaian? Tuh. Yang kedua, kalau seandainya orang itu kasusnya pokoknya di penjara paling penak gitu, gak ada tempat untuk sholat, itu satu-satunya tempat, dan ternyata tempatnya kotor, sholat atau tidak? Nek sholat nggone kotor, najis. Nek ora sholat dosa. Jangan dijawab sekarang,
ya, jenengan simpan, kula tunggu jawabanipun sasi ngenjang. Insya Allah. Semoga diberikan kemudahan dan keberkahan. Ini saja baru satu syarat yang kita bahas. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya kagem panjenengan sami. Mohon maaf atas segala kekurangan, kebenaran semata adalah Subhanahu wa taala. Kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun pangapunten dipun paringi wekdal gangsal menit jebule 11 menit. Nyuwun pangapunten saestu. Nggih, akhirul kalam subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini kita telah bersama-sama mendengarkan penjelasan dari beliau Al-Ustadz Mahfuz Safarudin tentang syarat-syarat sebelum kita melaksanakan ibadah sholat. Ternyata begitu agungnya ibadah sholat ini, sehingga jika kita mendapati sesuatu yang ada pada baju ataupun anggota badan kita, untuk menjaga keagungan nilai sholat bisa masih direko. Seperti yang tadi dijelaskan, jika kita dapati baju yang kita gunakan untuk sholat ada najisnya, ya, tapi ini memang nanti akan ditertawakan. Tapi kalau ini nanti menjadi syariat, ya kita harus berani. Umpamanya adalah sholat berjamaah bareng-bareng. Kok ngerti-ngerti ono tai cecah, wani nyopot pora gitu lah. Nyopot darani wah iki wong gemblung iki. Padahal ini ilmu kan gitu. Dan ini harus kita coba jajal wani pora gitu. Umpamanya ngarep dewi gitu, orang ngerti. Loh, kok ngerti-ngerti ono najis, copot wani randelalah orang gawa apa-apa jerone gitu. Oke, dan bocah iki sing orang ngerti, padahal ini ilmu. Inilah perlunya kita terus belajar dan belajar, sehingga di saat kita melihat orang-orang yang tidak pernah kita lihat ternyata ada ilmu nih kan gitu nggih. Jadi mulane kata Ustadz, jangan buru-buru menyalahkan orang selagi kita belum tahu ilmunya. Oh jebule entuk Pak Teguh copot kelambi ini nak panjenengan najis, walaupun yang ngarep harus percaya diri. Ya luweh diarani gemblung ya luweh gitu. Tapi kita ikut ilmune kan gitu nggih. Saya kira saya cukupkan sekian diri. Semoga Allah pertemukan lagi di bulan depan dalam keadaan sehat, sehingga dapat menuntut ilmu, melanjutkan penjelasan tentang syarat melaksanakan sebelum melaksanakan ibadah sholat. Dari saya cukupkan sekian dulu. Apabila ada kesalahannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.